Kisah Donan Cilacap dan Spiritual Sang Pengembara. Kelurahan Donan merupakan suatu wilayah yang cukup terkenal di Cilacap. Kelurahan ini sekarang merupakan kawasan padat penduduk yang terdapat banyak perkantoran dan industri atau perusahaan besar. Untuk saat ini, Donan dikenal sebagai suatu tempat yang banyak terdapat orang kelas kakap. Namun, walau demikian, Donan ternyata merupakan tempat yang bersejarah terkait dengan Cilacap. Karena di Donan banyak terdapat petilasan dan juga di pemakaman Karangsuci terdapat makam salah satu Bupati Cilacap. Dahulu kala, desa Donan sangat luas, belum terpecah-pecah seperti sekarang. Sebagai daerah pesisir yang dekat dengan Pulau Nusa Kambangan, mungkin merupakan kriteria tempat yang cocok untuk digunakan olah rasa atau ritual, semacam semedi, meditasi, dan tapa. Buktinya, hingga saat ini masih banyak petilasan yang ada, meski diantaranya sekarang sudah tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Donan. Di antara petilasan tersebut adalah Panembahan Kendil Besi, Panembahan Singalodra, Daun Lumbung, dan petilasan Santri Udik. Di antara tokoh-tokoh yang pernah lelakon di Donan, salah satu yang tersebut adalah Santri Udik. Santri Udik ini menimbulkan banyak versi cerita. Ada yang menyebutnya dengan nama Santri Undik, Santri Gudik, Santri Gundik, dan sebagainya. Ia pun dikatakan sebagai murid dari Sunan Kalijaga. Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai Sunan Kalijaga yang menyamar. Namun, yang jelas ia adalah seorang yang melakukan perjalanan spiritual dengan tujuan tertentu, yang tidak semua orang mengerti tujuannya dan bahkan asal-usulnya. Lalu siapakah sejatinya Santri Udik? Untuk menambah wawasan, simak kisah berikut ini. Semenjak Keraton Nusa Tembini tidak ada, penduduk yang semula menempat di sekitar keraton dan di beberapa wilayah lainnya, kemudian sebagian besar dari mereka menempat di desa Donan. Dinamakan desa Donan, menurut salah satu versi yang dikenal masyarakat adalah karena di situ dulu merupakan daerah tepian Kali Donan yang banyak ditimbuhi pohon nipah. Pohon ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama daun, yaitu sebuah pohon yang berdaun seperti daun pohon kelapa, dan daunnya sering dimanfaatkan untuk membuat atap. Karena wilayah itu merupakan kawasan seperti rawa yang banyak pohon daunnya, maka dikenal dengan sebutan daunan. Daunan itulah yang mungkin menimbulkan nama Donan. Selain menempat di wilayah Donan, para penduduk Nusa Tembini atau Nusa Kambangan saat itu banyak yang mendirikan rumah-rumah di atas laut, di atas Segara Anakan dekat Nusa Kambangan bagian barat. Kemudian wilayah itu hingga kini dikenal dengan Desa Kampung Laut, yang sekarang sudah merupakan kecamatan dari beberapa desa yang ada di situ. Namun Kampung Laut sekarang tidaklah berada di atas laut. Semenjak tahun 1980, lumpur dari Sungai Citandui menyebabkan pendangkalan di wilayah Segara Anakan dan Kampung Laut. Akhirnya, sekarang Kampung Laut sudah berkontur tanah. Meski merupakan dataran rendah dan sangat sulit untuk mendapatkan air sumur. Kembali pada topik utama. Sebagian besar wilayah di Cilacap saat zaman Nusa Tembini merupakan kawasan rawa-rawa yang sangat luas. Desa Donan termasuk ada dalam wilayah tersebut. Pada saat itu, ada kejadian aneh yang hingga sekarang masih banyak orang membicarakannya. Bahwasanya sejak Keraton Nusa Tembini tiada, di desa Donan sering muncul burung yang teramat besar. Burung ini dinamakan Garuda Beri. Dalam suatu versi, konon burung Garuda Beri ini membuat ketakutan penduduk karena dikhawatirkan akan memangsa manusia.
Penduduk pun tidak ada yang berani menangkapnya. Hingga lambat laun berita tersebut didengar oleh seorang tokoh yang sedang nyelamur lampah atau lelaku atau perjalanan spiritual dengan mengembara. Dalam parode itu, beberapa wilayah di Cilacap dikenal sebagai wilayah yang mempunyai ciri khas menarik. Di antara penyebabnya adalah wilayah yang menarik itu karena terdapat petilasan atau tempat yang pernah digunakan untuk bertapa oleh seseorang yang luhur. Seorang lelaki itu pun ingin mendatangi desa-desa di Cilacap. Ketika berada di sebuah hutan dekat rawa, sang pengembara merasa haus dan ingin beristirahat. Namun ternyata sumber air di hutan tersebut tidak ditemukan. Saking lelahnya, sang pengembara akhirnya beristirahat di dekat sebuah pohon besar dan menancapkan kayu yang menjadi tongkatnya di dekat situ. Karena seorang yang sedang lelaku, sabar dan pasrahnya menjadi pengobat kegelisahan. Setelah sejenak beristirahat dan masih merasa haus, pengembara itu berniat melanjutkan perjalanan sambil mencari sumber air. Namun begitu tongkatnya dicabut, justru memancarlah air dari tanah di mana ia menancapkan tongkat itu. Alhasil, sang pengembara meminum secukupnya. Namun dalam hal ini, air yang memancar tidaklah seperti musibah lumpur Sidoarjo. Pancaran air tersebut menjadi mata air dan membentuk sebuah sendang. Sendang itu sekarang dinamakan Sumur Gemuling. Karena kejadian tersebut, akhirnya sang pengembara memutuskan untuk melakukan semedi. Tempat untuk semedi sang pengembara itu hingga saat ini masih ada dan menjadi cagar budaya dalam bentuk penembahan. Sumur Gemuling pun masih ada dan masih sering digunakan airnya untuk keperluan tertentu maupun keperluan biasa. Namun, Sumur Gemuling saat ini tidak seperti beberapa tahun yang lalu karena dahulu meski terjadi kemarau panjang, volume air di sumur ini tetap melimpah, tetapi nampaknya sekarang tidak semelimpah waktu dahulu. Kemudian dari hutan tersebut, sang pengembara melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampailah ke desa Donan. Kabar tentang Garuda Beri yang sangat besar itu pun masih menjadi trending topik saat itu. Meski bagi masyarakat awam banyak yang ketakutan, tetapi ketakutan itu tidak ada bagi seorang yang sedang lelaku. Karena sesungguhnya orang lelaku adalah orang yang sedang membersihkan dirinya atau jiwanya dan mengoptimalkan rasa yang ada pada hidupnya. Sebagai seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan suci, kejadian Garuda Beri membuatnya sedikit penasaran. Namun rasa penasarannya tidak ditindaklanjuti dengan sikap arogansi yang tanpa dasar. Sang pengembara tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Seperti biasa, ia lalu bersemedi dan memohon petunjuk pada Yang Maha Suci tentang adanya Garuda Beri. Sesungguhnya Garuda Beri bukanlah burung yang menakutkan dan tidak berbahaya, asal tidak diganggu. Sang pengembara akhirnya mengetahui tujuan Garuda Beri itu. Garuda Beri pun dimohon agar tidak berkeliaran lagi karena membuat takut penduduk. Dengan mengabulkan beberapa persyaratan, akhirnya burung besar itu tidak menampakkan wujudnya lagi. Namun ada versi lain yang menyebutnya bahwa burung Garuda Beri dibunuh oleh murid Sunan Kalijaga. Sang pengembara itu melanjutkan kisah hidupnya sebagai seorang ritualis. Karena wilayah Donan itu dekat dengan Nusa Kambangan atau Nusa Tembini. Konon, sang pengembara menetap dan tetap spiritual di tepi pantai yang menghadap Nusa Kambangan itu. Dalam menjalani lelakunya, ujian kesabaran dan ketabahan yang ada dalam dirinya adalah dia sedang mengalami penyakit kulit sejenis cacar atau gudik waktu itu. Namun ia tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Ujian itu wajar dialami oleh para kaum yang sedang menjalani laku suci.
Hingga suatu saat, melalui sebuah petunjuk, sang pengembara melakukan mandi di laut. Karena ketulusan dan kesabaran dalam menjalani hidupnya selama ini, penyakit kulit yang dialami oleh sang pengembara tersebut berhasil sembuh setelah mandi di laut. Sang pengembara itu pun sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sesama hidup dan yang menjadikan hidup. Mungkin dari kisah itulah hingga saat ini beberapa orang Jawa mempercayai bahwa mandi di laut dapat menyembuhkan penyakit kulit. Sang pengembara menempat cukup lama di wilayah Donan. Tempat tinggal sang pengembara itu kemudian dikenal dengan sebutan Daun Lumbung. Daun Lumbung merupakan tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa Cilacap sepeninggal sang pengembara. Hingga sekarang tempat tersebut masih terawat dan merupakan warisan sejarah atau cagar budaya. Warga penganut kepercayaan Jawa atau kejawen dari berbagai desa pada waktu-waktu tertentu mengadakan selamatan besar di sini. Di antaranya adalah warga kejawen dari Desa Adiraja, Kuncen Kroya, Kuncen Jatilawang, Banjarwaru, dan lainnya. Sedangkan hutan yang dahulu pernah menjadi tempat istirahat sang pengembara, lambat laun menjadi sebuah desa yang gemah ripah. Desa itu kemudian dinamakan Desa Kuripan. Kuripan artinya kehidupan. Mungkin disebabkan karena desa itu terdapat sumur gemuling. Sumur adalah sumber mata air yang juga merupakan sumber kehidupan. Desa Kuripan berada di Kecamatan Kesugihan, tepatnya sebelah utara Desa Karangkandri, batas kota Cilacap dari arah timur. Adapun tentang sejatinya santri udik, sesungguhnya yang mengetahui secara pasti hanyalah kaum atau orang yang linuih atau mempunyai kelebihan dalam hal kebatinan. Meski banyak versi, semoga tidak menjadikan pemikiran buruk tentang santri udik, sebab perjalanan setiap manusia sesungguhnya tidak ada yang buruk dan tidak ada yang tersesat. Hanya saja tingkatan dan keyakinan setiap manusia berbeda-beda. Santri udik dan penembahannya pun hingga sekarang banyak yang tidak menyukai. Namun, sikap seorang yang bijaksana adalah tidak suka membenci sesuatu, apalagi membenci sesuatu yang ia tidak mengetahui sejatinya.